itu merusak hati kita. Oleh karena itu saya ingin ingatkan, kalau Anda ingin hidup Anda baik, Anda ingin output yang keluar dari hatimu adalah aliran-aliran air hidup yang membangkitkan, membawa kehidupan. Jaga hati sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita harus menjaga hati kita? Jangan tidak mengampuni. Karena tidak mengampuni itu merusak hati. Efesus 4 ayat 31 bilang gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di momen Natal ini, mari kita ingat alasan Yesus datang. Bapa mengutus Kristus hadir lahir di dunia ini sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Kalau Bapa di sorga saja di dalam Kristus telah mengampuni kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mau jaga hati kita harus buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Jangan sampai kita memfitnah orang. Kita harus belajar mengampuni orang. Jangan sampai hati kita pahit, karena hati kita menentukan hidup kita. Matius 6 ayat 15 berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus ingat firman Tuhan ini baik-baik. Kalau kita nggak bisa ngampuni kesalahan orang, Bapa di sorga juga nggak bisa ngampuni kita. Banyak orang yang nggak mau mengampuni kesalahan orang, tapi merayakan Natal juga. Harusnya di hari-hari Natal ini kita ingat bahwa Yesus lahir sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. Apakah kita sudah mengampuni orang lain juga? Ayo, jangan saling menghakimi. Tahukah Anda kalau kita menghakimi orang lain, penghakiman yang kita pakai akan dipakai juga untuk menghakimi kita. Tiap kali saya marah sama orang ketika saya disakiti, tentu saya ngerti perasaan kita semua bahwa kita marah, kita ingin balas, kita jengkel, jahat banget sih orang gitu. Tapi saya selalu diingatkan dengan kebenaran firman, jangan menghakimi. Ingat satu kali ketika ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa di hadapan Yesus dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7, Yesus bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kenapa sih orang suka menghakimi? Karena dia nggak ingat bahwa dia sendiri bikin salah. Ayolah, kita semua pernah buat salah. Saya takut menghakimi orang yang berzina, saya takut menghakimi orang yang mencuri, saya takut menghakimi orang yang membunuh atau apapun dosa mereka. Karena saya tahu saya sendiri pun gak lepas dari salah. Saya sendiri gak lepas dari dosa. Kita semua pernah berbuat salah. Dan satu hal yang kita butuhkan sebagai orang yang pernah berbuat salah adalah diampuni dosanya. Saya ingin ingatkan, menghakimi bukan bagian kita. Ayo, kata Yesus, kalau kamu gak pernah berbuat salah, kamu deh yang menghakimi. Kalau saya gak berani menghakimi, saya pernah berbuat salah. Bahkan suatu hari ketika ada orang yang menyakiti saya, mempermalukan saya dengan amat sangat, ayat ini Tuhan kasih ke saya. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Mungkin orang gak tahu isi hati kita. Mungkin orang gak bisa tahu kedalaman hati kita. Tapi tahukah Anda, Tuhan itu melihat kedalaman hati kita. Tuhan lihat apa yang ada di hati kita. Ketika ada orang yang jahat sama kita, ketika musuh kita jatuh, saya yakin sebenarnya kita nyukurin, kita seneng. Syukurin loh. Bahkan kalau ada yang berbuat jahat sama kita, biasanya orang yang rohani ngomong gini, ntar biar Tuhan yang balas. Sebenarnya itu ada kutuk yang kita selipkan di belakang bahasa rohani kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya, jangan mengharapkan yang jahat terjadi pada musuh kita. Bahkan ketika dia jatuh, jangan sampai hati kita bersuka cita. Sampai segitunya Tuhan melihat kedalaman hati kita. Tuhan gak mau kita bersuka cita ketika kita melihat musuh kita jatuh. Tuhan ngajarin saya di masa yang lalu, waktu saya masih sangat muda, waktu saya umur masih 20-an tahun, saya pernah kepahitan dengan gembala saya. Tuhan ngomong gini sama saya, if I can deal with them, I can deal with you. Artinya kalau aku bisa berurusan sama kamu, aku juga bisa berurusan dengan mereka. Artinya gini, ketika orang buat salah sama kita, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Seperti Tuhan juga akan berurusan sama kita. Ketika orang buat salah sama kita, dengar baik, Tuhan gak cuma berurusan sama mereka, Tuhan juga akan berurusan sama kita. Bagian kita adalah menjaga hati kita. Karena Tuhan akan berurusan, Tuhan akan lihat hati kita. Kolose 3 ayat 25 bilang gini, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Siapapun yang menyakiti engkau, siapapun yang melukai hatimu, siapapun yang berbuat salah sama kamu, dengar baik, Tuhan tuh gak pandang orang. Mau kaya, mau orang hebat, Tuhan tuh gak mandang orang. Semua orang yang berbuat kesalahan akan berurusan sama Tuhan sendiri.
Pembalasan bukan bagian kita. Setiap kita bertanggung jawab kepada Tuhan. God can deal with them. God can deal with you. Kalau Tuhan bisa berurusan sama mereka, Tuhan juga akan berurusan sama kita. Bagian kita adalah jaga hati kita. Kalau kita mau hidup kita baik, jaga hati kita. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.